Ada nih. Mana? Ada tuh kan jerawat gue ini satu. Itu apa sih? Kan sekeliling. Maaf ya Pak ya, nyari UFO kok di dalam ruangan. Gue dari tadi nggak nemu. Lu mau usaha kayak gimana juga nggak nemu. Oh iya, kenapa di ruangan ya? Dengan gue ngaca. Tapi ini ada misteri nih. Mana? Misteri penampakan astronot. Ah, penampakan astronot? Nggak ngerti juga nih, ada Solway Spaceman. Ini adalah sebuah fenomena foto yang diambil oleh Jim Templeton di tahun 1964. Di Inggris, 23 Mei 1964. Di dalam foto itu terlihat sosok tuh, seseorang menggunakan pakaian astronot. Itu bandel bukan sih? Nggak ngerti deh. Padahal saat itu si Jim sedang memotret putrinya dan di sana hanya ada keluarga Jim dan 2 orang perempuan. Beberapa orang mengatakan foto ini adalah hasil editing. Akan tetapi pemeriksaan dari pengembang dan peneliti mengatakan bahwa foto ini asli. Menurut gue bisa jadi asli, tapi itu adalah kesalahan dalam teknik foto. Kayaknya ada mungkin ada cahaya apa, jadi terlihat seperti astronot. Kali bisa jadi, karena kan itu kan putih doang. Kalau kelihatannya muka orang yang banget kan itu baru. Kalau ini kan bentuknya astronot. Menurut gue ya, gitu kan nih. Menurut dia. Ya nggak tahu. Tapi kalau lu sendiri percaya nggak sih akan adanya UFO? Oh ada. Ada alien Ada di lah, luar. Gue sih bukannya punya pemahaman yang gimana, tapi gue selalu percaya apapun yang berhubungan dengan sesuatu alam yang lain. Karena kita mempercayai itu. Kayak misalnya gini, kalau lo mempercayai bahwa lo akan menjadi baik, lo akan jadi baik. Oh, coba kalau yang ini ada juga nih, ini misteri juga. Ada pria yang tiba-tiba muncul dari truk. Jadi video ini diambil di sebuah jalan tol di Rusia. Nih, coba lihat. Perhatikan baik-baik. Oh bukan, Tuh. bukan itu. Itu, tuh cowok muncul. Dia muncul dari mana coba? Tiba-tiba keluar dari truk. Kita ulangi lagi deh ya. Ini video ini diambil dari sebuah jalan di Rusia ketika sebuah truk sedang berjalan tidak beraturan, tiba-tiba muncul seorang pria. Tapi tadi truk tadi agak sedikit itu tuh. Jeng. Set, kayak muncul dari truk. Atau mungkin tuh. Tuh, nih, coba perhatikan baik-baik. Apa dia lagi nyebrang mungkin gak kelihatan? Sih. Ada yang bilang katanya dia mempunyai kemampuan teleportasi, jadi kayak time traveling. Tiba-tiba di tengah jalan, kaget ya? Iya kan, kok dia nggak kagetan gitu kalau lagi teleport ya. Nggak ngerti nih. Nah, ada lagi, saya masih ada penampakan banyak lain. lagi? Ada. Bukan banyak penampakan. Ada, coba ini kan cuman bukti-bukti secara visual. Banyak yang bilang itu hoax lah ya. Bisa dibuat diedit gitu ya. Ada penampakan naga. Ini ada seorang pria di Cina secara tidak sengaja merekam penampakan seekor naga yang sedang terbang melintasi pegunungan. Coba kita lihat tayangannya. Kayaknya editan deh, Pak. Kayaknya ya? Kayaknya. Gue nggak cayaan ini. Kayaknya ini editan deh. Tapi ya percaya nggak percaya ya. Kalau apa namanya? Kalau daerah Cina itu kan masih dari atas tuh. Masih agak sedikit apa namanya? Masa sih ada naga? Enggak, tapi gue percaya akan adanya makhluk kayak naga gitu dulu, tapi udah musnah. Tapi nggak tahu kalau apa. Tapi siapa tahu mereka nginep di gunung-gunung kan? Apa? Mereka punya penginapan. Nginep di gunung-gunung. Tapi ini barang-barang siapa sih? Maaf, ini ada siapa ya? Bapak ngagetin, Pak. Masa? Pak, saya jangan pakai itu, Pak. Makin gede saya, Pak. Lagi nyari UFO ini kok gede banget, baru aku lihat Ini sekarang. UFO yang kayak gini pernah nggak nemuin? Paling gede yang pernah aku lihat. Oh, paling gede, Pak ya? Reza, ini kenalin kawan saya dari komunitas UFO, apa? Beta UFO Indonesia. Beta UFO Indonesia. Beta UFO. Oh, saya pernah dengar. Jadi ini mencari bukti-bukti soal keberadaan UFO atau jadi, lebih gimana? Kita berkumpul di sini buat ngedokumentasiin fenomena-fenomena benda terbang yang nggak kita kenal. Jadi kadang-kadang kan ada orang lihat, apaan tuh terbang? Udah difotoin. Terus cerita sama temennya, ini apa sih? Nggak tahu deh. Nah, kalau kita bilang itu nggak tahu, artinya unidentified gitu. Kita nggak tahu apa itu yang terbang. Tapi setelah kita kumpul, kita punya ada orang-orang yang ngerti video asli apa enggak gitu? Itu asli atau enggak, video analis, foto analis gitu, kita ada di sana. Kalau kita bilang itu objek, ternyata drone gitu. Oh, itu berarti bukan unidentified flying object. Kita bilang itu fotonya asli, tapi kita bisa jawab itu apa. Tapi ada nggak sih kejadian misteri yang kayak UFO di Indonesia? Nah, nggak pernah loh dengar Indonesia. Indonesia sebenarnya ada, kalau kita nggak bisa bilang banyak karena nggak cukup dokumentasi yang tersedia gitu. Misalnya
ada yang ngedokumentasiin baru report ke kita itu video dari handphone diambil tahun 2015 kita lihat. Cuman objeknya kecil banget. Udah kita itu diambil di sekitar Jakarta Utara sore-sore gitu, ada yang submit ke kita, ini video apaan ya gitu. Objeknya bener nih, kita nggak bisa jawab itu apa karena bentuknya jauh gitu, cara terbangnya juga nggak kayak pesawat. Terus videonya asli, bukan hasil editing video, dan kita bilang itu unidentified gitu, itu UFO karena kita nggak tahu itu apa. Memang bentuk yang paling terkenal itu bentuk cakram gitu, piring terbang seperti ini. Jadi ada bentuknya cakram, gitu. Ada yang bentuknya bulat gitu, bercahaya, berbagai jenis, ada yang bentuk silinder. Jadi kita membuat kompilasi dokumen-dokumen gitu, apa aja sih yang pernah dilihat, terus kita nggak bisa jawab itu apa. Gitu. Jadi ini kegiatannya komunitasnya gimana sih, lebih ke apa? Ya, jadi kita kumpul, kita diskusi, ada foto apa sih yang bisa kita bahas. Kadang-kadang kita nemu juga ada video dari luar negeri gitu udah bahas capek-capek, ternyata itu bikinan satu production house yang lagi. Kalau yang ini nih, kalau yang ini gitu. Ada tugu di Swedia bekas mendarat UFO, Ängelholm. Itu dulu pernah jatuh, sampai sekarang tiap tahun orang memperingati bahwa pernah jatuh piring terbang di sana. Jadi ceritanya kan ini juga berkembang. Jadi hampir di semua tempat ini ya. Ada pernah menyaksikan penampakan itu. Kalau orang-orang di sekitarnya ingin mengabadikan gitu bahwa kalau ini tugu peringatannya ya. Bikin tubuhnya ya. Karena diduga sebuah UFO pernah mendarat di sana. Kronoskogen. Jadi semua orang excited gitu untuk bahwa dia mendarat itu 18 Mei 1946. Katanya kalau yang bukti-bukti nyatanya sudah diumpetin di distrik mana gitu ya. Bener nggak sih Mas? Ya. Ada itu tuh distrik itu yang mengkoleksi benda-benda jatuh dari langit. Jadi ada beberapa dari komunitas yang meyakini bahwa yang kita lihat ini sebenarnya teknologi yang udah dikembangkan oleh manusia tapi secretly gitu. Kalau mendalami itu seru banget emang. Saya juga termasuk penyuka teori konspirasi soalnya. Coba kalau ini ada penampakan alien di Taiwan. Jadi menurut banyak saksi mata, makhluk tersebut berukuran sangat besar dengan tubuh transparan, berselaput dan berjalan di kejauhan. Foto yang menjadi bukti makhluk tersebut diambil dengan kamera ponsel sehingga gambarnya tidak begitu jelas. Jadi masih tidak bisa dibuktikan kali ya, karena terlalu jauh dan juga nggak jelas. Nih, ini bisa jadi orang lagi pakai kostum kali ya. Jadi masih belum bisa dipastikan juga, namun warga Taitung sendiri percaya kalau danau tersebut jadi pintu masuk alien bawah tanah. Mereka juga percaya gundukan besar di dekat danau hingga kini masih ada mungkin sebuah piramida kuno yang digunakan sebagai alat komunikasi. Kalau ada orang-orang yang ikut penasaran juga sama hal-hal tersebut yang terjadi di dunia ini, gimana cara gabungnya? Yang paling aktif di fanpage kita di Facebook, Beta UFO Indonesia. Subscribe di situ, kita bisa boleh posting laporan. Kadang-kadang ngumpul bareng ya? Paling enggak di setiap kota biasanya kita ada kumpul bareng di Bandung, Jakarta, yang paling baru apa sih penemuannya kita ada? Crop circle yang kemarin sampai semua orang ngomongin itu bentuk apa gitu. Berbagai teori muncul di sana. Ada bentuk pola-pola di rumput. Dibikin sama banget sih. Iya, memang tuh seru kalau bisa diituin ya. Diituin apa coba? Oke, thank you loh ya. Terima kasih untuk Beta UFO. Nanti abis sebentar. Apa lagi sih? Telepon saya bunyi. Telepon apa bunyi? Geter. Situ ya? Iya, memang sampai gitu. Aduh, kebalik. Halo? Hah? Oh. Ya. Oh, belum nyambung. Ya. Oke. Oh, udah nyambung. Ya. Oh, ya udah kali anterin beli makanan. Tuh kan dia nelfon lagi. Halo. Ya udah, ya tungguin mobil dulu main bola. Aku bingung sih, nggak ngerti maksudnya. Ibu siapa sih Bu? Pembantu apa gimana sih? Ini Bang nggak ngerti, Bang Andre katanya bilang mobilnya mau main bola dulu, kan aneh. Mobil main bola? Mobil mana bisa main bola. Ya, tapi ada sih sebenarnya. Pasti? Nanti saya ajakin main juga ya. Enggak mau. Saya bukan mobil, saya orang Bu. Main fakta atau hoax. Oh iya, boleh. Saya ikut. Sama Farid 3 ya? ya? Boleh. Ya. Mas udah ntar pulang ya. Pulang cuci kaki. Bobo. Yaudah, abis ini kita akan bahas soal katanya ada mobil yang bisa main bola. Tetap di pagi-pagi. Semangat.